Oh, harapan saya sih segera P21 ya, dan untuk siap untuk dipersidangkan. Di mana kan juga dari tersangka ini juga mengajukan banding ya. Agenda hari ini Pak Polres Jakarta Timur. Ya, kami hari ini dipanggil oleh Polres Jakarta Timur dalam hal pemenuhan untuk penambahan ya, penambahan pemeriksaan yang untuk memperkuat pembuktian yang telah kami laporkan, yang sekarang terlapor ini telah menjadi tersangka. Dalam hal tersebut, pemberkasan yang telah diberikan oleh Polres Jakarta Timur telah diperiksa oleh jaksa. Dalam hal ini Kejaksaan Jakarta Timur, dan dari jaksa mengembalikan berkas-berkas tersebut dan disertai dengan hal-hal untuk pemenuhan pemeriksaan untuk memperkuat bukti-bukti yang nanti akan disidangkan oleh hal persidangan oleh Kejaksaan Jakarta Timur dan nanti di hadapan hakim seperti itu. Penambahan bukti tersebut bisa dibilang bukti kemarin belum cukup atau seperti apa sih? Ya kan, karena statusnya ini kan P19, di mana jaksa telah memeriksa berkas-berkas dan mempelajari yang telah pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Polres Jakarta Timur, di mana jaksa ini memberikan petunjuk untuk pemeriksaan lanjutan untuk memperkuat hal-hal tersebut, di mana dia salah satunya meminta saksi ART yang melihat dan mendengar saat klien kami telah di mana dianiaya, dalam hal ini di KDRT oleh suaminya seperti itu. Ya kan statusnya masih menunggu P21 ya? Iya. Masih sambil menunggu P21 ini si SP bisa ditahan nggak sih? Kalau hal tersebut kemarin sudah kami tanyakan oleh Polres Jakarta Timur. Dalam hal ini penyidik, di mana dari penyidik telah tidak menahan oleh seorang terlapor ini yang sekarang ini telah menjadi tersangka dengan hal-hal yang khusus lah. Dia bilang kooperatif, kemarin tidak mungkin tidak menghilangkan barang bukti dan tidak akan melarikan diri. Ya, kami menghargai saja dari Polres Jakarta Timur, khususnya kepolisian yang sedang menangani kasus tersebut, di mana kami juga tidak tinggal diam. Setelah hal tersebut, kami juga ya inilah mengumpulkan bukti-bukti baru, dan dari jaksa juga telah meminta untuk pemeriksaan saksi-saksi untuk memperkuat laporan kami seperti itu. Dari sendiri gimana nih? Ya bisa boleh ditahan sampai saat ini. Ya udah biarin deh. Mungkin dia masih pengen bebas dulu kali. Cuman kalau saya sih agak capek sekarang aja capek banget tadi. BAP aja lumayan loh saya sendiri Pak. Ya. Bayang saya sendiri aja udah lumayan, belum lagi tadi BAP sama mbaknya juga sama gitu loh. Agak lelah juga, cuman ya sudahlah, kita ikutin aja aturan dari pihak polisian seperti apa, karena ini permintaan langsung dari kejaksaan. Tadi juga saya sudah bawa satu saksi yang baru, ART yang sebelumnya. Nah sebetulnya saksi sih masih banyak, cuman ya sudah, saya karena katanya cukup satu, ya satu aja dulu gitu, kayak gitu. Ya iyalah, masih kayaknya tuh ini lama banget ya, belum kenapa saya bilang iyalah, karena ya dia aja nggak ada tanggung jawab gitu loh sama anak, nggak ada mikirin anak, nggak ada yang perhatian, kasih sayang, blas gitu aja gitu. Oke, harapan Bang Manci dari pemimpin sekarang. Oh, harapan saya sih segera P21 ya, dan untuk siap untuk dipersidangkan. Di mana kan juga dari tersangka ini juga mengajukan banding ya, dalam hal kasus gugatan cerai dari klien kami. Diajukan banding oleh dari tergugat ya. Kami juga dalam hal ini telah mengupayakan dan juga telah mempersiapkan kontra memori banding yang untuk menyanggah memori banding dari
tergugat ya, dari tergugat konvensi. Dalam hal ini dari Bapak Yogi ya, dimana kan kemarin salah satu keberatannya adalah memberikan kenapa kok bisa nafkah idah dikabulkan, dan keberatan memberikan anaknya sendiri loh 5 juta rupiah untuk 2 orang anak. Lalu nafkah idah senilai 9 juta. Menurut saya hal itu kan sebenarnya sangat wajar ya, apalagi ada 2 orang anak, apalagi nafkah idah. Menurut saya majelis hakim sudah tepat, karena klien kami ini banyak sekali menjual asetnya untuk tergugat ini ya, dan pastinya hakim juga mempunyai penilaian sendiri dalam hal persidangan, dalam hal juga dari saksi-saksi dan dari kemampuan dari tergugat sendiri ya. Tapi setelah ada putusan, sebenarnya kami juga tidak puas terhadap putusannya yang hanya menerbitkan putusan 5 juta per bulan untuk anak-anak. Di sini kan ada 2 anak yang masih balita, yang perlu selain kasih sayang juga perlu pendidikan, perlu sandang dan pangan, dan asuransi. Dan klien kami juga di sini kan juga masih mengontrak ya, masa dibanding ya. Tapi kami menghargailah dari putusan pengadilan dan juga langkah hukum dari tim hukum Bapak Yogi. Kami juga tidak tinggal diam, tidak membiarkan saja dari memori banding tersebut. Kami membuat kontra memori banding yang telah kita siapkan dan kita telah upload. Biarkanlah hakim pengadilan tinggi agama nanti yang memutuskan seperti itu.